Indonesia. Iya, iya. Ya, ilmu jiwa saja, ilmu jiwa remaja, ilmu jiwa pubertas, ilmu jiwa anak, ilmu jiwa orang tua, ilmu jiwa industri, ilmu jiwa umum terus berkembang. Dari sosiologi umumnya sekarang sampai menjadi tata negara, administrasi, itu semuanya dalam sosiologi. Ibnu Khaldun tuh sebagai bapak sosiologi itu belum seperti sekarang. Silakan bukunya masih ada kok, mukaddimah itu. Itu menyangkut manajemen, menyangkut kepemimpinan, menyangkut semua sifatnya sosial. Ya sekarang manajemen lain lagi, manajemen industri, manajemen, iya kan, perkantoran, kepegawaian, manajemen perbankan, berbeda-beda lagi. Itu menjadi akhirnya kadang-kadang banyak tambah banyak. Lah, apakah di bidang ilmu-ilmu spiritual juga tidak berkembang? Sama. Iya. Dan kalau kuliah gitu, kalau ilmu zahir mah ya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, 6 degree ya. Nah, spiritual ya tak terhingga, lain orang lain pangkat lagi. Iya. Jadi dalam satu pangkat itu nanti ada tingkatan-tingkatan. Pangkat 1 ada sekian ribu tingkatan, pangkat 2 gitu. Itu tuh nggak sama aja, pangkatannya lain. Pangkatnya sama tapi degree-nya berbeda. Jadi golongan 2A gitu. Tapi jam terbangnya lebih banyak. Jabatannya lain, eselonnya lain. Sama ya, mungkin ada eselon, ada golongan berbeda-beda begitu. Mungkin aja golongannya kecil, eselonnya tinggi. Mungkin nggak 2A gajinya lebih besar daripada 4A? Oh iya, kun masih jen duduk aja ngerampok kun mah. 2A gajinya lebih besar ya, karena 2A dia pengabdiannya sudah 30 tahun. 4A bermasuk yang masih banyak 2A dong. Tidak banyak tunjangan yang lain. Ya iya. Pemain pengen anak oleh tunjangan, anaknya 11, ya ke gaji. Barangkali kan dibatasi hanya 2 kan. Yang lain di luar tanggungan negara. Dalam rangka aturan itu untuk mensukseskan keluarga berencana semuanya. Sehingga dulu itu semua dikaitkan dengan keluarga berencana, nyalon kuwu ya harus ada tanda bukti ekseptor, ya kan, lamar pegawai negeri ya harus ada tanda, iya, sampai pajak pun dikaitkan dengan, iya, bukti bahwa dia sudah pasang spiral. Semua perizinan semuanya sudah dipaksa, sampai yang tidak di luar jalur itu direjeng, diplepek, yang sawah dipapag, dijeragal, dipendet, dimanjingi spiral. Terjadi skandal itu. Memberak-berak kayak kayak ya itulah. Nah, ya seperti itulah. Memang begitu pendekatan seperti itu. Nah, sekarang setelah doyan, setelah ini, sekarang sudah tidak ada yang dipaksa lagi, semuanya secara sukarela semua. Malah untuk sterilisasi supaya tidak hamil lagi itu 7 juta bayar sekarang. Yang dulu gratis tuh, sekarang bayar mau. Ya, itu. Jadi ketika kita dalam beragama berbicara dengan tolak ukur hukum, tanda petik hukum ya, itu menjadi sulit.
ya menjadi sulit. Jadi artinya gimana? Betapa sulitnya Kanjeng Nabi memberantas minuman keras. Betapa sulitnya. Ning Indramayu, Cirebon, masalah miras yang sangat mengganggu ya. Makan korban, minum miras oplosan sampai pada mati. Terakhir ada yang mati lagi tuh terakhirnya. 2 orang ya, yang satu dalam keadaan kritis. Nggak seberapa no. Masih dirazia, masih ini, masih terkendali. Pada zaman jahiliyah, zamannya di Mekah waktu itu, yang nggak ada yang mengendalikan. Ya jor-joran, ya sejenis dari mabok, ya. Beri mabok ya, esok-esok nginungnya gelak marah. Sama gerap turi yang mabok main. Betapa beratnya merubah tradisi itu kan. Secara perlahan-lahan. Sama. Sampai dikait-kaitkan dengan sholat coba kan. Sama enggak? Itulah kebijakan seperti itu. Jadi mengaitkan orang suruh meninggalkan mabok dikaitkan dengan sholat, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Kalau sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Apa hubungannya? Ya seperti tadi itu persoalannya. Jadi proses sosial itu yang dibuat oleh Ibnu Khaldun itu ya logikanya seperti itu. Sampai kepada tindakan-tindakan pemaksaan kan gitu. Jangan menunggu kesadaran masyarakat, beli peragat-peragat ngkone. Jadi ujungnya tergantung tipe masyarakatnya. Ada masyarakat yang biasanya perlu dengan sosialisasi, dibuka dengan dialog masyarakat. Ya kan ada dialog dengan masyarakat, ya. Masukan-masukan prosesnya ini negaranya sudah demokrasi, tapi bahkan ningkene aku jadi tampak ikut sih beli jadi kan ya jadi ini isu berkembang bahwa ada wacana bahwa pilkada ditiadakan semuanya, bikin biaya aja. Ya, gubernur saja pilkada tuh, non? Bukan, bupati ini nggak usah di pemilihan lagi, cukup pemilihan gubernur saja. Nanti gubernur yang menunjuk bupati itu dengan dewan gitu. Lalu Anas Urbaningrum mengatakan itu wacana yang tidak pernah kami pikirkan karena kami masih tetap melihat itu sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat bahwa kita masih lihat bahwa proses pemilihan langsung itu masih merupakan atlet yang terbaik, itu makanya diteliti. Sebab ini muncul dari pikiran begini bahwa ternyata demokrasi yang sedang bergulir ini fakturnya itu terlalu mahal, menghabiskan uang rakyat miliar, triliun. Kalau untuk bikin SD tuh berapa ribu SD, ya kan, bikin masjid berapa ribu masjid bisa dibangun, dihambur-hamburkan untuk baliho, untuk kaos segala macam, yang semua stiker semuanya terbuang. Nah, tambah lagi dengan wah macam-macam lah, ya biayanya terlalu mahal. Ya, dan penghujungnya juga kadang-kadang orang tidak paham bahwa pemilihan ini adalah suatu proses menuju terpilihnya pemimpin yang terbaik, kan begitu. Tetapi di penghujungnya kan menimbulkan dendam. Setelah jadi kuwu kan gitu, kuwu juga sama. Sing beli dukung dimusuhi, beli durusi. Beli tanah saja, akta jual belinya nggak diurusin, digencet terus,
Ya jadi bukannya setelah jadi oke lah saya adalah kubunya Desa Cadang Pinggan. Saya terpilih adalah pilihan masyarakat Cadang Pinggan. Ya kan begitu. Saya kubu Cadang Pinggan. Jadi semua yang tinggal di Desa Cadang Pinggan adalah rakyat saya. Yang mendukung saya, yang tidak mendukung saya adalah sama rakyat saya. Semuanya saya makmurkan. Karena pemilihan ini hanyalah suatu proses saja. Yang sebenarnya kan mengkonon. Ya sekarang belum bisa sih. Ya kubunya kah? Begitu ada 5 usulan soal permintaan ya kebutuhan masalah surat andon kawin kah? Diucapakan sih. Iya. Saya kok mau beli dukung kita orang mana kok? Ini ngomongnya kah? Ya berarti kan kita belum demokrasi. Jadi kaya-kayanya mah bener Pak Harto apa konon jari wong ka. Wes yang beli nurut tampaknya sisa. Biayanya murah, kok murah meriah. Biaya politik jangan Pak Harto, biaya yang sangat murah sekali. Modalnya dari non? Bukan biaya politik murah, cukup ditampaknya baik. Pendung orang sisisan itu modalnya kan itu jabatan, ini politik ya, biaya politik itu murah tuh maksudnya tidak ada pemilu. Iya, untuk meluncurkan satu program cukup dengan ormas-ormas yang sudah terbina. Yang tidak setuju ya karena diundangi di tempong sisan terus murah bikin sih demo tembaknya kabeh sih digilas kabeh kalau tuh tembak baja peragat murah jadinya kan biaya yang murah. Iya. Nah sekarang kondisi semacam ini Islam bagaimana pandangannya? Apakah Islam menghadapi demokrasi? Ntar dulu. Apakah Islam lebih cenderung kepada bentuk diktator? Apakah presidentil? Apakah parlementer? Apakah kerajaan? Nah itu Islam tidak pernah menentukan. Islam melihat kondisi yang berbeda setiap wilayah, setiap daerah, maka diserahkan sah menurut Islam negara berbentuk kerajaan, berbentuk republik, parlementer, presidentil, kesultanan, keemiratan, silakan saja. Apapun bentuknya silakan. Yang penting 2 hal, supremasi hukum dan keadilan sosial terbangun. Itu saja persoalannya. Iya, sampai memilih 2 alternatif. Demokrasi tapi kacau balau, diktator aman tentram, ya lebih baik diktator. Ya itu kan artinya mereka tidak paham sejarah. Sebelum negara Indonesia ini berdiri, Jogja itu sudah punya negara. Paham beli? Dengan sukarela kebesaran hati demi persatuan dan kesatuan Yogyakarta ikut bergabung. Paham di sini? Ya makanya harus tahu sejarah dong. Makanya kesultanan dulu yang tidak ngepro dengan RI, yang main mata dengan Belanda, dihabisin. Iya, jadi Yogyakarta itu jangan dihabisin dong. Ini bahkan menjadi masalah persoalannya. Sebab kota Jogja, Provinsi Jogja merupakan aset nasional di mana pusat kegiatan budaya, keilmuan segala macam Jogja. Kalau mereka berontak ya lebih hebat dari Timor Leste, lebih dari Aceh, dikira gimana ya? Ruwet bilang kan ya
Saya barusan dengan Pak Dadang di Jakarta bercerita, mari kita buka dialog lagi dengan suku-suku yang terpencil, yang tergilas, yang tidak terakomodir. Mereka hanya menuntut tanah. Ya, kita buka dialog dong. Tanah mereka, tanah ulayat, digarap oleh nenek moyang mereka sudah ratusan tahun. Tiba-tiba diklaim tanah negara lalu mereka diusir. Itu kan tidak manusiawi. Dalam undang-undang pertanahan sendiri kan bahwa penguasaan orang terhadap tanah adalah sebagai bukti, bisa dijadikan bukti atas kepemilikannya. Si Pripin Maning, ruginya apa sih negara melepaskan tanahnya untuk mereka? Atau mereka juga bangsa kita juga. Ya coba kita berpikir bagaimana mesejahterakan masyarakat. Negara mah gak usah sejahtera, itu lembaga sih, yang penting kan manusianya. Kan semuanya bisa kita bargaining, bisa tawar menawar, kita siap mengalah. Hanya satu, Pancasila dan Undang-Undang 45 tidak bisa, harga mati ini mah. Dengerin Pak Dadang saya ngomong itu, udah catat tuh oleh Lemhan tuh. Ah iya, ya itu coba itu ya to be or not to be kalau itu mah. Sebab kalau Pancasila Undang-Undang 45 bisa termenawar ya bubar negaranya no. Alat pemersatu kita Pancasila aja, Pancasila ya perangkat mana. Nah, itu kita berpikir wawasan Nusantara seperti itu. Ya persoalan wong Dayak njaluk tanah ya karepean bah kadar tanah odrol itu kurang apa sih aku. Untuk ini sih disirane. Ada diklaim saja kok. Eta. Tanah seluar dari Sabang Merauke, Masya Allah luar biasa. Iya. Ya tanah Cirebon juga kan banyak yang habis nggak karu-karuan tuh. Ya sudah tidak berdaya. Ya tapi ya itu mungkin karena sikap dulu pada waktu pergerakan fisik melawan Belanda itu mungkin ya kurang pro dengan RI ya akhirnya ya dihabisin tanahnya. Ya itulah makanya. Ya justru karena itu. Ya justru karena itu. Ya kalau seandainya kepemilikan rakyat atas tanahnya ditiadakan ya silakan. Tinggal kibarkan aja bendera negara komunis perangkat boleh. Sah saja. Di Cina juga orang nggak punya tanah kok. Semuanya hanya hak guna pakai aja. Dan maju kok. Ya kan. Yang kapitalis maju. Jadi yang penting mah kita begini, apapun ideologimu itu, yang penting konsisten, konsekuensi, laksanakan. Itu saja. Makanya saya nggak ada urusan dengan mazhab-mazhab, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Muhammadiyah, mau NU, mau LDII, mau Ahmadiyah, mau Persis, nggak ada urusan. Yang penting apa yang kamu ucapkan itu coba laksanakan dalam perbuatanmu, itu saja kok. Aja ngomongnya baik sudah mah, merasa tidak. Hebat, itu saja persoalannya. Bahkan saya ngomong ya batal, gimana budu maning, terus ngambung rabiku, batal. Aja ngomongnya batal tapi beli budu maning, kan gitu. Ngomongnya wajib tapi ngelakoni. Aja kayak maan salo. Nguyok-nguyok zakat, dewek kan blok zakat engko. Sing tuan nyuruh ke zakat ya blok zakat. Kalau kita mengajarkan haram dan halal kepada orang lain, ya cobalah amalkan dulu dengan dirimu. Setiap apa yang kau makan, tanyakan dulu, ini makan roti, hai roti, katakan dalam hatimu, hai roti, ente ki haram dah halal, takona enggak? Iya, dari mana kau datangnya, kan gitu. Saya kira kalau setiap kali kita bertanya, suatu ketika roti yang akan kita makan akan menjawab, jangan dimakan. Ya,
Nabi juga sama. Tapi sayang telat ya. Sudah masuk mulut. Baru daging itu mengatakan, ya Rasulullah, la ta'kulni, inna fiyya summan. Jangan dimakan. Dalam diriku ada racun. Langsung kemut. Lepas kena mana, saking tajam beracun. Makanya mulusnya lama, sampai 1 bulan lebih. Sampai meninggal dunia tuh. Yang racun itu perempuan Yahudi. Beliau kan memperlakukan sama agama lain pun. Orang Yahudi diundang, ya datang. Si pribadi maning. Ya tak beli sih lama diundang orang Yahudi. Tetap kita punya niat baik. Iya. Ternyata perempuan Yahudi itu memang konspirasi ya. Melakukan konspirasi, ya ujung-ujungnya ya asasinasi kan gitu. Diracun. Ya tadi ngeracunnya kakean sebotol cuma, Masya Allah. Setetes baik sih. Kira-kira matinya 3 bulan gak, gagal ginjal, kau nggak beli ketangguhan deh kira kok. Maka perlu buntung korek kah, kira-kira sekarang selub ning endrin beli, racun ning arsen. Ku belakakan nih kopi ini, enggak besok, kok gak mati. Tapi ketika dokter meriksa, ya bukan kena racun, gagal ginjal. Cerdas kan kok, tak uruki ke mata nih uang. Ular kobra, tetap ketangguhan, karena darah bisa dianalisa sama ketangguhan. Kalau kadarnya banyak, ketika ketangguhan, ini pasti kena racun. Gitu. Tadi bulannya bakal wong nyihir kayak glok metu darah, ya goblok kan masih TK. Sing pinter kok dijonglokan tabrak mobil. Ketangguhan, jonglokan tabrak mobil keras man ya, nguragung. Beli no. Ya konon. Ya itu makanya jadi ada teknik ya dalam kriminologi itu memang unik ya, modus operandi itu segala macam. Ya saya senang juga kadang-kadang menjelajah ke ilmu kriminologi begitu tuh, ya mengasihkan gitu sebagai ilmu ya. Oh jadi orang berbuat jahat tuh ya artinya apalagi sekarang dengan teknologi yang canggih ya apalagi nanti dengan gelombang ngebom ke Blikaton ya. Bisa dilacaknya teman-teman bus saja bakar ya. Ujung-ujung punten ya ini waktu reformasi tahun 97 ya, itu kan banyak toko-toko terbakar ya, nggak ada yang bakar sih, paling murah dewek. Saya menduga pakai teknologi canggih juga itu. Paham beli nak? Iya, itu lu bakar bang. Nen? Pakai tenaga apa? Iya, itu pengantar ininya aja. Gelombang elektromagnetik itu. Ya sudah, tapi kan gagal. Di Swiss itu kan pernah 20 miliar dolar biayanya itu. Gagal. Konslet. Karena konslet kecelakaan. Jeblok gagal kok. Ya Allah belum izin. Sampai sekarang belum. Itu bukan itu pakai gelombang biasa itu. Tapi ada yang di kayak receivernya gitu, tempel gitu receivernya, ya ditempel, ya receiver kecil lah gitu, receiver gitu, sehingga kita akan membakar meledak sesuatu itu ya tepat di fokus sasaran, iya, jadi bukan peluru kendali, tapi ya pakai iya. Masuk aja ke WC, ada yang ngising, pluk, ngono ka wes.
Iya, taruh tempat sampah blok ya meledak. Itu pakai bom amplop surat nih, dibuka bleduk gini, ringan kayak amplop bleduk. Itu yang jadi korban banyak waktu itu tukang pos, bukan di Tunisia itu banyak kena korban, tapi nggak saya mati, tapi ya hangus mukanya. Amplop biasa dibuka itu meledak. Jadi, berapa gram tuh? Apalagi bingkisan, meledak pisan kan. Ya itulah kejahatan-kejahatan, itu semuanya adalah kejahatan. Apapun yang mencelakakan orang lain adalah kejahatan. Dan Islam itu tidak pernah berpikir ke sana. Oke, ada yang nanya lagi enggak? Cukup, ya wes. Jadi kesimpulan terakhir, konfirmasi, klarifikasi, ketika kita ingin ngulak ilmu, ketika berguru, jangan hanya sebatas pandangan sementara dari ungkapan seseorang, titena dingin sing rada suwe, delengan idue, delengan nguyune, delengan mangane. Iya, uangnya pinter, ganteng, ya kan, ya keilmuan tinggi, tapi mangane kayak bebek. Itu juga mengurangi muruah juga. Iya, ternyata nguyu bari ngadeg. Ya, ini kita secara berhati dulu, perhatikan dulu. Ya, bakal ngomongin mimbar mah bisa terjadi. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini amanah Allah. Istri adalah titipan Allah yang harus kita sayang, yang harus kita bela, harus kita. Waduh, kayak ya, wah ya diintip nih umay lagi nampak rabine. Ya itu kan hal semacam itu. Itu dari sisi ini. Kemudian sisi keilmuan juga sama. Ya. Satu keilmuan bahwa mereka itu orang-orang yang berilmu dong. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Keyakinan, keimanan dan keilmuan. Dua hal yang sepakat, sejoli. Itu. Iya, ini dalam artian jangan lalu mengatakan orang bodoh nggak bisa benar, bisa, hanya kelasnya itu. Bener mah bener, hebat, bener. Dengan kebodohannya dia bener. Itu. Tetapi yang menjadi syekh, menjadi mursyid ini ya nggak mungkin dong orang bodoh tuh. Jadi wajib kita mencari syekh. Ya harus mencari. Kalau pengen bener, bakal beli apa? Wis kita mah cukup dengan syariat saja. Sementing semai waktu lakoni zakat metu, luang kaji wis ping 3 ora. Ya cukup. Ya kan begitu. Kemudian kita dengan tangga baik ya sudah selesai. Itu juga udah hebat kok. Apa menit tekang kono, padu asal bocakin anak bocah nom sembayang 5 waktu beli tinggal wis jempol. Ya, zaman dia. 5 waktu beli tinggal wis paling tete dewek. Apa tetek kok? Paling hebat. Ya kan gitu. Jadi ya kalau mau, artinya begini, belajar benar itu tanda kutip yang benar. Ya. Duduk kebenaran, bener dalam artian spiritual lah gitu. Awas jangan sampai lalu kita mengatakan berarti menurut Pak Kiai orang syariat nggak benar. Tidak juga, bukan begitu. Benar secara syariat, benar secara hakikat, benar secara tarekat, benar secara benar. Nah, ukuran benernya itu gimana? Ya tentu ukuran benar syariat adalah tidak haram.
tidak makruh. Ya kan begitu. Baka urusan tarekat sejen maning, urusan hakikat ya sejen maning. Masa menilai dokter sama dengan tamatan SD? Iya kan? Ya kalau SD mah jawaban bener ya wis. 2 kali 2 sama dengan 4 ya sudah selesai. Ya kalau dokter kenapa 4? Buktikan. Metodenya apa? Mazhabnya apa? Terus dikorek sampai dia menguasai ilmu. Ditanya. Ya selagi orang itu berperilaku benar, utang bayar, janji tepat, makanya ya kerja dengan keringatnya sendiri, belok ngebodoh uang, beli nyolong, beli nipu, beli ngelacur, beli nginum, ya wis bener tuli firmaning. Ya tapi ketika urusan hakikat, apa Anda sudah betul bertuhannya benar atau tidak? Yang buktinya masih rebutan pengalaman kergusi Allah aja tukaran baik. Iya kan? Ketika kita menolong orang, ini secara hakikat, kenapa Anda mengklaim berbuat baik kepada orang sehingga menuntut balasan, imbalan, penghargaan segala? Iya kan begitu? Ketika Anda motornya hilang, kenapa sedih? Berarti kan Anda masih merasa memiliki motor. Berarti sejauh mana Anda meyakini bahwa yang ada di dunia ini semuanya milik Allah? Sejauh mana? Buktinya masih nangis aja. Mobilnya hilang. Waduh, mobil apaan sama si nyari hilang. Nambah lunas. Beli kena klaim hasil dibayar maning. Waduh, ketuan kan. Ya kenapa sedih? Ya karena merasa memiliki kan begitu. Nah makanya jadi ujung-ujungnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu satu jawaban. Kalau kita ingin hidup nggak ada sedihnya, ya sudah serahkan semuanya milik Allah. Apapun yang hilang kita nggak usah sedih, yang punya Allah. Iya ini kalau ukuran hakikat kan begitu. Ketika Anda mengklaim satu tanah, Haji Fuad klaim ini tanah saya. Ustadz Tarsono juga mengklaim ini tanah saya. Apa beli tukaran taken ke? Beli tekan kantor polisi taken ke? Beli tumpang garap taken ke? Apa beli bacok-bacokan? Nah, ketika Anda juga mengklaim milik saya, apa nggak bertengkar dengan Allah? Ini kan persoalan. Jadi ya tolok ukurnya yang berbeda. Ya, awas. Karyanya berbeda. Ya kalau syariat Allahu Akbar, iftitah, baca Fatihah, baca surat, Assalamualaikum. Ya sudah sah. Alladzina hum yura'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yura'una. Selalu kepengen dilihat saja. Baka sodako kono punya ketamu. Baka nyumbang masjid enggak wartawan. Ingin selalu memamerkan kebaikannya. Apa enggak well dapatnya? Lah ya ujung-ujungnya kan seperti juga. Benar hanya satu. Bukan baik. Awas. Jangan mencari kebaikan, mencari kebenaran. Kalau baik mah bisa agak baik, bisa kurang baik, bisa setengah baik, bagus, rada bagus, kurang bagus, sedang-sedang. Kalau benar mah nggak ada, kalau nggak benar ya nggak benar. Maka kurang benar ya beli benar. Anu aja kurang benar ya beli benar artinya. Setengah benar ya langka. Rada benar. Iya, benar dan tidak benar kan itu persoalannya. Jadi tolak ukur yang semacam ini makanya untuk awamul awam, untuk awam ada khawas, ada khawasul khawas.
ada untuk orang umum sekali, ya, ada yang umum, ya, umumnya umum gitu, ya. Ada umum, ada umumnya umum, ada umum, ada khusus, ada sangat khusus gitu. Ada very important person, ada very very important person. Kalau double V itu yang masuk ruangan itu di airport di mana itu hanya kelas presiden dan raja, itu very very important person. Tapi kalau VIP saja itu tingkatan menteri dan sebagainya. Paham bikin ke? Kalau orang awam ya ngantri mana kon beli. Kopernya dibuka KB. Ya itu, nanti perlakuan kita juga seperti itu. Nah, sedangkan klaim dari Allah sendiri, ini perlu kita ketahui bahwa yauma la yanfa'u malu wala banun, semuanya enggak akan ada manfaatnya, enggak akan ada gunanya hartamu, amalmu, sedekahmu, enggak ada semuanya. Yang bakal selamat itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya seperti apa? Apa kamu hatinya sudah baik? Masih sobut beli? Masih mengkel beli? Masih ngersula beli? Masih kecrek beli? Ya, nabi perakat maghrib, bisa dan maning baik. Iya kan? Ya, jadi ternyata ya ini tidak bisa dibohongi, Allah semuanya tahu. Nah, ketika Anda ingin belajar spiritual semacam itu, ya syaratnya ya harus orang istimewa dong. Iya kan? Yang hatinya sangat-sangat baik. Begini, satu contoh saja, Nabi Sulaiman itu pagi-pagi tentaranya suruh ngambil kuda-kuda dari kandang, dijejer langsung. Ini cerita Al-Quran ya, langsung dipenggali semuanya, bahwa gara-gara kamu tadi malam saya tidak ingat kepada Allah, terlalaikan semalam dia tidak berzikir, dia sudah merasa dosa besar, sehingga gara-gara mikiran kuda di kandang ini, udah sekarang nggak usah punya kuda lagi, mengganggu aja, dihabisin sama kudanya. Nah sekarang saya nanya, apa yang telah melalaikan Anda? Apa yang melalaikan Anda? Ya kabeh. Beling-eling. Ya anak, ya rabi, ya dunia, ya mobil, ya sapi, ya ilmu, ya santri, ya pondok, ya masjid, ya musola, ya madrasah. Jangan dikira lalu Anda mikir madrasah itu sudah beribadah, Allah dilupakan. Kayak dengan sirak kayak dengan kita, kayak dengan topong ya, koplok sih mah kan topong aja. Nanti juga kita mah kayak dengan topongnya pakai sakur aja. Ini kita kalian beli. Ini kan banyak orang yang dikiranya sudah cukup berzikir. Sedangkan kita sehari-hari tidak pernah ingat Allah kok. Nggak pernah berzikir. Ini cerita Al-Quran ya, yang menggambarkan betapa seseorang sudah cukup tercambuk, terpukul hatinya ketika ditegur oleh malaikat. Wis kelalen pikirane, ngeling-ngeling jaran wis ya koman. Sulaiman syarane. Ya Allah ya Rabbi. Lo untuk jaran. Wis, kalau gitu enggak usah punya kuda lagi dah. Kuda-kuda balap itu kan habisin semuanya. Dan ini penghujungnya bahwa alhaqumut takatsur, ya selalu kita mencari banyak-banyak harta itu melupakan segala-galanya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk liang kubur.
menziarahi kuburan itu bukan hanya ziarah kubur, tapi saya menduga maknanya adalah sampai mati. Wayahe mati baru sadar. Iya. Ya makanya saya kira mungkin mananya banyak ya, ada juga ziarah kubur cukup efektif ya kelingan mati. Ya mending ana sing ngaramake ziarah kubur justru maning beli paham-paham bae. Ya beli. Maksudnya hatta zurtumul maqabir itu barangkali saja ziarah kubur itu bisa menyadarkan kita, oh ya pengeling kita ku yang kene bakal mati, anak merkeset maning ora keserakahannya tuh. Ya, keserakahan mereka perkeset maning boleh. Lumayan, itu salah satu penafsiran. Sampai tekang mati ya bisa ya, tapi ternyata ada yang mengharamkan ziarah kubur sih. Berarti kan beliau eling mati. Karena kata isu abadan urip selawas ya aja mati-mati ya, makanya ini satu kesimpulan. Saya lagi sholat Jumat kemarin tuh ada satu pikiran ya, mungkin juga benar mungkin juga tidak, tapi perlu diuji. Ternyata apa yang saya lakukan, bikin pondok cadang pinggan, ceramah sana ceramah sini, berzikir sana berzikir sini, sembar sembur kayak ulah dumung sadina-dina, kan ki makanan ki ngimpi barangnya makin ki. Dalam pikiran saya, kita lagi ngimpi. Engkau gana tangine. Kapan tangine? Siapa sih nanya kena? Israel. Bangun bersadar. Jadi ya artinya begini. Sebelum saya terbangun pun dari tidur panjang saya ini bisa terjadi atau mungkin juga iya bahwa peristiwa apapun yang real benar-benar kita lakukan dan kita jalani ketika sudah lewat adalah sama dengan mimpi. Dan mimpi panjang ini nanti suatu ketika kita tersadar bahwa oh kita telah mimpi. Ya, makanya ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Anda mimpi di gedang-gedang macan, ngimpi di pengantenan, ngimpi bercocok tanam, mimpi jadi nelayan, mimpi kan? Terbangun enggak? Terbangun. Nah, kita ini sedang dalam mimpi. Dan nanti suatu kita akan dibangun. Bangun. Udah, waktunya pulang sekarang. Kita baru sadar bahwa kita dalam mimpi dan kita baru masuk alam sadar itu. Ya, yang sedang kita usahakan adalah bisa enggak kita tersadar sendiri, jangan menunggu Israel itu datang. Sebab ketika orang itu sadar, siapa saja begitu sadar, satu pertanyaan yang akan muncul, kapan saya bisa pulang? Paham boleh? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kapan baliknya? Menunggu jemputan. Wis beli betak nih barangnya makin ke. Kaderga guyonan kabeh kan ke. Inamal hayatud dunya laibun walahun, main-main dan sunda gurau. Iya. Ibu kan mana saya berulang-ulang, saya punya bukti yang tidak bisa terbantahkan bahwa kehidupan dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Buktinya apapun yang kita kumpulkan dengan jerih payah, dengan pertengkaran, sampai permusuhan, sampai baku hantam, yang kita kumpulkan ini di penghujungnya adalah kita tinggalkan semua. Apa saja yang kita tinggalkan itu pasti main-main kok. Yakin mangan terus beli wis.
Jadi ya nothing serius aja sih. Ya udah nggak usah serius lah. Ya udah main-main kok. Duit hilang, ya sekadar ngimpinya lagi duit hilang. Wis.